kamu temennya Zaki ya? Hah? Kamu temennya Zaki, kamu mau ngacurin aku lagi? Hah? Kamu mau ngacurin aku sama aku lagi? Istri saya beli obat sama Neng, ya? Tuh, Hah? Pak. Obatnya sudah kadaluarsa. Ya, Saya Bu ini, ya, ya. saya ngelaporin Pak Rohim itu. Oh, Ibu yang ngelaporin. Ya. Jadi Ibu selama ini tahu kegiatannya Pak Rohim seperti apa? Ya biasanya di bulan Ramadan ini dia dapat bagian takjil gratis. Klien kita kali ini namanya adalah Bapak Rohim. Dia pengen mencari anaknya namanya Zaki Ramdhani. Udah 10 tahun nggak ada kabar sama sekali. Darah-darah. Oh gitu, dia bagi-bagi takjil gratis. Sendirian dia? Dia sendirian. Oh gitu, ini dia... Memang dari dulu dia nggak maksudnya... ngapain. Oh gitu, dia orang kaya atau biasa aja kok bagi-bagi takjil gitu? Dia dulu memang orang kaya gitu. Nah setelah istrinya meninggal ya dari penghasilan yang lama itu, tapi dia selalu berbuat baik gitu. Oh gitu. Setiap hari dia lakukan untuk bagi-bagi makanan selama bulan puasa. Tujuannya apa? Dia minta doa restu sama orang-orang itu supaya anaknya bisa ketemu lagi sama dia. Itu ya Bu ya? Itu orangnya Bu? Yuk kita ke sana langsung yuk. Kita ketemuan sama Rini. Rini ini adalah pelapor yang selama ini ngasih tahu tim kita bahwa ada seorang bapak-bapak yang pengen mencari anaknya. Dan Rini ini ternyata adalah kawan dari Zaki. Cempe! Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, sebentar. Bapak nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa Pak. Bapak. Pak, ini kotor semua, Pak. Jangan sumpah. Abang nggak apa-apa ini ya? Coba kenapa Pak? Astagfirullahaladzim. Terus sampai sakit, Kakak Pak. jangan terlalu ke tengah, Pak. Takutnya nanti kena ini. Pintu orang buru-buru. Biarin deh, nggak apa-apa. Udah, Pak, saya bantuin lagi. Jangan terlalu tengah. Nggak apa-apa ini sakit. Sebelah sana aja, Pak. Jangan terlalu tengah, sebelah sini aja, Pak. Mau bagi-bagiin lagi. Awalnya dia skip berapa detik. Dia skip seperti orang linglung, seperti orang bingung. Akhirnya kita pelan-pelan ingatin. Bapak tadi jatuh, keserempet sama motor. Bapak nggak apa-apa kan? Di situ dia baru bereaksi. Di situ dia bilang, iya tadi saya ditabrak motor. Saya sempat nggak sadarkan diri di situ. Pak, saya kan melaporkan keadaan Bapak sama Mas Mandala ini supaya Bapak sakit. Bapak ini lagi sakit? Iya Mas. Hah, sakit apa? Cuma sedikit aja. Batuk aja. Oh gitu. Bener nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Saya nggak mau bikin malu anak bar ini. Mas, biarin. Saya nggak mau ketemu Zaki. Mas kayak Pak Rohim bukan mau bikin malu Bapak apa jadi, tapi maksudnya supaya Bapak ketemu lagi kan. Lihat anaknya pengen maju, pengen berkembang, pengen mencari usaha sendiri, pengen mencari pekerjaan sendiri, ya dikasih doa restu. Dia pergi ke Jakarta selama kurang lebih 10 tahun. Gak ada kabar sama sekali. Gak tahu di mana tempatnya. Udah habis ya? Banyak Ya, bantu saya bar Ya ini. nggak apa-apa Pak ya. Mudah-mudahan berkah Pak ya. Amin, amin ya Allah. Amin, ya Allah, amin. Ini Bapak katanya mau cari anaknya. Iya Ibu ya? Mau cari anaknya. Kenapa anaknya Pak? Udah 10 tahun dia pergi. Tinggalkan saya. Tadinya mau kerja. Kerja katanya. Di mana kerjanya? Mungkin di Jakarta, mungkin di kota nggak tahu. Di Jakarta. Nggak bilang kerja di mana? Perusahaan apa? Nggak bilang dia. Dia itu kan dulu setelah ibunya meninggal 2 bulan, dia langsung pergi. Pergi perantau, dia mau cari kerja katanya. Udah nikah belum Mas Zaki ini? Belum nikah. Oh, belum dia, nikah. belum nikah. Iya. Setelah Zaki pindah, pergi deh merantau, Oh, rumah saya jual. oh gitu. Tuh,
seandainya itu Jaki mau ya datang menemui Bapak, toh alamatnya sudah dikasih ke Pak RT yang lama. Jadi dia selama ini nggak pernah nyariin Bapak? Nggak pernah. Masya Saya Allah. pernah kan cari-cari di Facebook, udah saya cari-cari di IG itu ketemu, udah saya DM, malah saya di blog. Oh, di blog Ibu. Loh, kenapa ya? Kok aneh Terus banget. yang ibu lihat di situ apa ibu? Dia dapat kerjaannya dia di mana nggak ibu atau teman-temannya? Saya sudah sukses kan. Zaki ini bilang nggak kerja di mana Jakarta? Nggak bilang Tinggal di mana? Nggak bilang apa. Nggak bilang apa-apa. Oh, iya. Ada temennya mungkin Pak? Dia pernah ngajarin dia kerja? Bapak nggak tahu, Bapak nggak tahu sama sekali teman-temannya. Saya tahu kabar ini cuma dari ini aja. Ya Mas, Pak, hari ini udah menjelang buka puasa, yuk kita makan. Oh iya, kita cari bukan ini. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Aku mohon padamu ya Allah, pertemukanlah aku dengan anak ya Allah. Sebagai aku hidup ya Allah, sekali saja ya Allah. Pertemukanlah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Zaki ini bilang sama bapaknya bahwa dia pamit ke Jakarta mau kerja di tempat distribusi farmasi sama temennya di situ. Oh, kantor farmasi, ada temennya nama Yoga. Iya. Nah, kalau masih Mandala, Mandala dulu aja di sini. Udah tua seorang diri. Mau tahu enggak Pak? Ya udah, berarti besok kita coba datang kantor farmasi Pak. Bapak siapkan diri. Ini ibunya ikut juga besok. Ya. Pas kita datang ke tempat perusahaan distribusi farmasi, kita tanya yang namanya Zaki Ramdhani, pernah nggak kerja di situ? Ya, dia pernah bekerja di perusahaan kami, Pak. Tapi ya mohon maaf, Pak Zaki ini ya saya pecat karena dia menjual barang-barang perusahaan yang tidak layak dijual. Beberapa kali distribusi barang yang dia kirimkan, yang dia lakukan itu adalah palsu. Oh, jadi dia menjual barang-barang yang tidak layak di perusahaan ini? Ya, ini barang farmasi Pak ya, barang ya kalau istilah kami ya barang jual luar lah gitu Pak. Ya, tanpa sepengetahuan kami dia jual, akhirnya kami lapor polisi Pak. Penjara. Kaget di situ bapaknya, anakku di penjara, masih penjara. Kenapa bisa di penjara? Ada apa ini? Jadi dia masuk penjara Pak akhirnya? Iya Pak. Pak Zaki ini masuk penjara, Iya. di penjara sama polisi? Gara-gara dia, saya juga hampir masuk penjara, Pak. Saya juga tidak tahu, Pak, di mana dia sekarang. Tapi Jaki ya, di penjara Pak. saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu Zaki itu di mana sekarang. Saya tidak mau terlibat, Pak. Mau. Jangan libatkan saya, Pak.
Tak tolong Pak, bantu saya Pak. Mungkin Bapak tahu pekerjaan yang sekarang di mana Pak? Di teman atau siapa gitu Pak, di mana Pak? Sungguh, saya serius. Demi Allah masih tidak tahu, Pak. Tapi setahu saya, si Zaki itu punya hubungan dengan karyawati sini namanya Tia, Pak. Cuman saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Mungkin si Tia itu tahu keberadaan Zaki itu di mana sekarang. Terus dia itu di mana Pak? Dia masih kerja di sini atau enggak Pak sekarang? Oh, dia sekarang sudah nggak kerja sini, Pak. Tapi saya dengar-dengar si Tia itu meneruskan usaha mebel bapaknya, Pak, di daerah Veteran Bintaro, Pak. Ya, tapi saya juga nggak tahu pasti bagaimana, Pak. Punya perusahaan mebel itu Pak? Ya, katanya sih begitu sih, Pak. Cuman saya nggak tahu pasti. Ya. Iya, kalau begitu kita coba ke sana aja ya. Nanti biar tim yang ngecek ke Jadi sana. mohon maaf saya nggak bisa bantu banyak, Pak. Iya, makasih Terima banyak kasih Pak ya. banyak Pak ya. Iya. Terima kasih. Dan maafkan anak. Nah mungkin Tia ini tahu di mana keberadaannya Zaki. Dapat alamatnya Tia. Nah katanya Tia ini punya toko mebel katanya. Pak, misi Pak. Ya, numpang nanya ini tempat usahanya Mbak Tia bukan Pak? Iya. Mbak Tianya ada? Nggak ada, Pak. Oh Baru nggak ada. kerja. Ngobrol sama ibunya aja ya? Oh ada ibunya? Iya. Oh boleh Pak. Sampai di tempat usahanya Tia ketemu sama ibunya. Waktu kita tanya masalah Tia, ya maaf, nggak mau tanya ini ibunya Mbak Tia. Iya betul. Iya Ibu bisa ngobrol sebentar Ibu, ada tamu ya? Sebentar aja, boleh Ibu sini ya. Jadi gini Ibu, ini kita mau tanya sebenarnya Mbak Tia ini katanya satu kerjaan atau satu kantor sama Mas Zaki. Zaki Ramdhani, iya. Ini bapaknya. Jaki itu dulu pernah menghamili anak saya 8 tahun yang lalu. Ibunya Tia di situ marah-marah. Dia benci banget sama Zaki. Dia bilang Zaki itu sudah bohongin anak saya. Zaki itu sudah menjebak anak saya. Zaki itu sudah membuatkan anak saya trauma. Karena anak saya itu terus bawa kabur, Pak. Dia langsung stres mengalami keguguran. Maafin Mas saya. Bapaknya Jaki. Saya sakit hati, Pak, karena anak saya dihamili anak Bapak. Ini benar ini kejadiannya Ibu. Betul. Jadi anak saya tuh nggak mau untuk menikah lagi. Dia tuh stres, dia trauma. Astagfirullahaladzim. Gimana perasaan seorang ibu? Anaknya seperti itu. Iya, ini kita baru tahu loh, Bu. Ini bapaknya nggak tahu sama sekali karena Jaki ini udah 10 tahun nggak pulang ke rumah, Ibu. Iya, 8 tahun yang lalu dia bawa kabur. Hah? Meninggalkan anak saya yang hamil, Pak. Dia nggak tanggung jawab, Ibu, berarti ini. Sampai sekarang mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kita nggak tahu, Ibu. Ibu tahu di mana Zakinya? Mungkin nanti kita ketemu, kita suruh Saya tanggung nggak jawab, tahu. Ibu. Sakit hati, Pak. Saya sama anak Bapak. Jadi waktu itu dijanjin tuh dinikahin, Ibu. Dia ini dijanjin juga. Iya, tapi dia kabur begitu aja. Ngilang sampai sekarang nggak ketemu lagi mukanya. Kaburnya kenapa, Ibu? Apa emang dia nggak tanggung jawab atau emang ada masalah atau? Mana saya tahu. Dia kabur entah apa, saya nggak tahu. Jadi trauma sampai sekarang nggak mau nikah lagi. Karena dia udah mengalami keguguran tanpa ayah. Maafkan ya Bu ya. Anak saya Bu. Saya nggak tahu. Dia kabur. Dia kabur. Dia. Agak lama kemudian datang di situ seorang perempuan naik motor, ditutupin mukanya. Ibunya Tia ini langsung bilang, Tia kamu kabur, kamu pergi dari sini, jangan ke sini Tia, kamu pergi. Dia kabur. Kabur. Ini dia ibu. Tia. Ada ibu. Astagfirullahaladzim, kenapa kabur? Penasaran dong kita dong, kenapa dia kabur, ada apa ini? Buru-buru gue minta tolong sama tim, ayo kita kejar tim, ayo kita kejar, kita harus dapat informasi kenapa dia kabur seperti itu. Hah? Kenapa ini? Bu. Ayo. Ayo Pak.